Setiap kali saya berdoa atau mendoakan pekerjaan Tuhan, seringkali saya diingatkan, ya, waktu saya mendoakan untuk pekerjaan Tuhan, saya diingatkan mengenai doanya Nehemia. Ya. Nehemia berdoa waktu mendengar tembok Yerusalem runtuhan, maka dia ambil sikap berdoa puasa sampai 4 bulan, dari bulan Nisan sampai bulan Nisan. Itu 4 bulan dia bukannya asal berdoa, ya, berdoa puasa, menyatakan suatu kesungguhan, ya. Jadi bagaimana seseorang bisa diberikan beban oleh Tuhan itu juga anugerah Tuhan, ya. Lihat pekerjaan Tuhan, kadang orang malah lari, takut, ya, tidak mau terlibat, ya. Ada juga orang dalam pekerjaan Tuhan justru merasa bisa jadi lihat pekerjaan Tuhan yang maju, dia merasa iri hati. Kok iri hati? Bahkan ada yang tidak suka menghambat pekerjaan Tuhan. Jadi jangan heran kalau dalam pekerjaan Tuhan ada orang nggak setuju, nggak mendukung, ya, itu wajar. Ya. Dan Nehemia waktu membangun tembok Yerusalem, Bait Allah itu juga ada Sanbalat dan kawan-kawan, ya, yang berusaha untuk mengecilkan hati, untuk mendiscourage supaya mereka tidak melakukan, bahkan menyebar hoax, ya. Hoax seperti memberontak kepada raja, ya. Itu bisa terjadi dalam pekerjaan Tuhan. Yaitu sisi lain, waktu saya berdoa, kadang-kadang saya berdoa untuk, kalau Nehemia kan berdoa kepada Tuhan, akhirnya justru jawaban doa itu diri Nehemia sendiri, bukan orang lain. Nehemia yang sebagai seorang pejabat pemerintah, justru akhirnya dia bukan mendoakan dia sendiri yang harus pergi menjalankan pembangunan itu. Kadang-kadang kita mendoakan supaya Tuhan menggerakkan orang lain memberi, ya. Mungkin Tuhan menggerakkan hati kita untuk memberi lebih lagi. Bahkan waktu ada kesulitan, berarti tantangan kita mau kerja lebih keras, memberikan lebih banyak lagi apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Nah, itu seringkali waktu saya berdoa, saya tadi sempat ngomong sama Ibu Alicia, ya, kalau kita ada kesempatan memberi lebih banyak lagi, kita akan beri lebih banyak. Dia kaget sekali sih, gak kepikir, ya, jumlah yang akan saya pikirkan itu kalau Tuhan berkati, memberi mungkin bisa 5 kali lipat lebih daripada yang saya persembahkan untuk pekerjaan. Artinya ini kalau kita tidak punya sense of belong dengan pekerjaan Tuhan, kita jangan harap orang juga ada kepedulian kepada kita. Kita harus mengerjakan namanya melayani Tuhan, dan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Belain habis-habisan kalau bisa, ya, kalau Tuhan kasih kesempatan. Dan kalau kita punya hati seperti itu pun juga anugerah Tuhan. Bukan karena kita lebih layak, lebih apa. Ya. Jadi saya waktu berdoa pada Tuhan, lalu saya menanyakan diri, apakah jawaban doa itu saya sendiri, bukan orang lain. Saya mempertanyakan ini, dan waktu kita terus mempertanyakan diri kita, saya percaya di situ Roh Kudus mulai bekerja. Ya. Nah, Roh Kudus berkaitan hidup kita, dan saya percaya juga connect, Tuhan menggerakkan orang lain, ya, sama-sama kita boleh berbagian dalam pekerjaan. Amin, saudara. Nah, itu yang waktu kita berlutut membuat kita tidak gemetar menghadapi kesulitan, karena Tuhan itu akan di pihak kita. Waktu kita berlutut, berharap Tuhan bekerja, maka Tuhan bekerja lewat diri kita lebih dulu sebelum bekerja pada orang lain. Nah, itu membuat saya itu hatinya besar. Kesulitan apapun, sekali langkah, karena Tuhan, saya di pihak Tuhan, dan Tuhan akan pasti bekerja melampaui apa yang pernah kita doakan dan kita harapkan. Amin. Kita perlu mendoakan doa ini. Saudara, tadi waktu saya datang ke sini, saya juga di mobil saya menyanyi. Lagunya sederhana, tapi itu lagu yang nanti akan mewarnai dalam PA juga, ya. Lagunya sederhana, mungkin ini lagu pop rohani, ya.
Lagunya, ada waktu di hidupku, pencobaan datang menerpa. Di KPRI kita ada. Lagu Inggris gimana ya? Pencobaan datang menerpa, ku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Yakinlah Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Nanti dulu ada satu. Ada satu Ya. lagi. Bait yang keduanya. Itu harus dua bait. Lalu dikatakan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kayaknya ya. Ada waktu di hidupku, pencobaan datang menerpa, ku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Yakinlah Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ya saudara, kalau saudara suatu saat ada mengalami kesulitan, pencobaan, ataupun tantangan dalam hidup, ingat berseru kepada Tuhan. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil ya. Ini bukan hanya diucapkan, seringkali kita mengkritisi orang karismatik minta mujizat-mujizat ya. Sisi lain saudara, kita pun kadang-kadang anti mujizat itu juga salah. Ya, kita harus seimbang dalam kita memahami doktrin kebenaran Tuhan. Saudara, hari ini kita akan memikirkan satu topik ya. Sebenarnya saudara, kalau kita melihat kitab Hakim-Hakim, maka pikirnya kita sudah tahu ya. Pokoknya Hakim-Hakim kan melihat orang Israel berbuat dosa, bertobat kembali, lalu ditolong oleh Tuhan ya. Berbuat dosa lagi ya. Sepertinya kita sudah tahu saudara, patron daripada kitab Hakim-Hakim. Tapi saya percaya saudara, kitab Hakim-Hakim itu semua ditulis bukannya sekedar patron seperti itu, kita nggak bisa belajar banyak yang lain. Saudara. Ya kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, seringkali kita lebih langsung tahu, oh Gideon, Yefta, Barak, dan siapa? Deborah. Wah, hafal sekali ya. Lalu kita melihat, kemarin kita bahas Otniel, lalu Ehud, Samgar ya. Lalu kan ini kan diulang-ulang terus gitu ya. Sebenarnya mempelajari apa sih di situ? Nah, saya percaya Tuhan itu bukan ngangguran ya, lalu ngulang-ngulang tanpa ada satu message atau ada satu plot tertentu yang kita bisa learn from the book Judge. Maka hari ini saudara, ini ada satu hal yang saya boleh memberikan suatu bagian ini. Itu saya makin tertarik aja menggali dari kitab Hakim-Hakim ini. Saudara, hari ini kita pelajari mengenai hal-hal yang tidak pernah diduga dalam hidup kita. Banyak hal dalam hidup kita itu unpredictable. Saudara. Kita nggak tahu akan terjadi. Unpredictable. Kadang-kadang Tuhan juga, cara Tuhan tuh unpredictable. Menyatakan pertolongan kepada kita. Ya. Masalah yang kita hadapi kadang-kadang unpredictable. Kita nggak duga.
masalah yang sulit jadi masalah besar. Masalah besar menjadi masalah kecil. Betul nggak? Kadang-kadang cara Tuhan menyelesaikan, kadang-kadang kita kok melihat kok terlalu sulit, tapi kemudian kok malah mudah. Yang kita anggap mudah malah berkepanjangan. Ya. Unpredictable. Kadang-kadang ada tugas-tugas hidup juga unpredictable, kita nggak duga. Termasuk kalau saya pikir saya di Perth juga unpredictable, nggak terduga di sini ya. Yang sang diri sampai sekarang ini ya. Jadi nggak semua, banyak yang nggak diduga. Tapi yang nggak diduga itu di dalam kontrol Tuhan, di dalam maksud Tuhan, bahkan yang di dalam rencana Tuhan. Nah, kita akan melihat apa yang kitab Hakim-Hakim kita pelajari. Yang hari ini kita mempelajari mengenai Ehud. Nah, kita akan membaca bagian ini. Kita akan melihat ada hal yang nggak biasa, yang nggak terduga, yang unpredictable itu disingkapkan di dalam bagian kitab daripada Hakim-Hakim pasal ketiga ini. Mari kita membaca Hakim-Hakim pasal ketiga. Kita sudah membahas kemarin mengenai Otniel. Ya. Kita melihat sekarang Ehud, ya. Pasal 3 ayat 12 sampai 31 ya. Samgar kita singgung sedikit ya. Nah, kita akan bacakan 5 pasal, kemudian saudara Hakim-Hakim pasal ketiga ya. Ayat 12. Saya akan bacakan ayat 12. Saya 4 ayat saja, kemudian saudara bergantian 4 ayat ya. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja itu mengajak Bani Amon, Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang kidal. Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirim upeti kepada Eglon, Raja Moab. Silakan membaca ayat 16. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Dihulusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang.
Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnya sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab, semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Demikian ia juga menyelamatkan orang Israel. Saudara, lewat pasal ketiga ini kita melihat ya, ada 3 hakim, yaitu Otniel, Ehud, dan juga Samgar. Kalau melihat saudara dalam bagian yang kita baca ini, ya, kalau kita melihat bagaimana Tuhan memakai Otniel, sepertinya Otniel itu boleh kata menjadi hakim-hakim yang ideal ya. Dalam pengertian saudara, dia punya latar belakang yang jelas ya. Dia disebutkan sebagai itu anak Kenas daripada masih ada hubungan dengan Kaleb, saudara. Jadi orang yang punya pengalaman perang ya. Lalu sebelum menjalankan tugas, ada roh Tuhan yang mengurapi dia ya. Bahkan dia sebelum menjalankan tugas orang hakim, menjalankan tugas menaklukkan raja dan Mesopotamia, dia sudah menjalankan tugas sebagai seorang hakim. Nah, tipikal daripada seorang hakim yang perfect lah, sempurna ya. Nah, kalau kita melihat bandingkan dengan Samgar itu nggak jelas siapa dia itu. Dan juga ditulis sangat singkat sekali. Jadi, kisah Ehud itu diapit 2 kisah, yaitu Otniel sama Samgar. Kalau Otniel ini tipikal daripada seorang yang dipakai Tuhan itu sudah mendekati ideal gitu ya. Seorang pemimpinnya ideal lah, sudah dipakai Tuhan sudah menegaskan, mengkonfirmasikan, inilah orang yang kuutus, aku berikan rohku untuk mendampingi dia, lalu menjadi seorang hakim lebih dulu, sebagai seorang sudah diakui kepemimpinannya, ya kan? Tapi kalau kita melihat Ehud nggak demikian, saudara. Ini kita mau pelajari ini. Jadi ini adalah unpredictable leader, berkata. Leader yang nggak pernah diharapkan, nggak pernah dipikirkan masuk hitungan sebagai seorang leader yang dipakai itu. Saudara, kalau kita akan menselusuri lebih dulu dari awal ya. Kita melihat tetapi orang Islam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kembali saudara, orang Israel setelah 40 tahun menikmati kenyamanan, kemakmuran ya, mereka berubah jahat lagi saudara. Ini tipikal orang Israel, setelah waktu nyaman,
tenang, lupa sama Tuhan, itu juga menjadi biasanya kita juga begitu ya. Waktu ada kesulitan kita teriak-teriak sama Tuhan. Lalu setelah Tuhan menolong kita, melihat kelancaran, kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, seringkali lupa sama Tuhan. Jadi waktu hidup nyaman, hidup tenang, kita tuh lupa sama Tuhan, atau hidup nyaman, hidup tenang ini, rasanya itu memang hak saya, itu menjadi sesuatu yang menjadi, boleh kata, ya itu memang hak saya. Saya sudah kerja setengah mati, saya sudah kerja, saya sudah banting tulang, saya boleh menikmati hidup ini toh. Wajar-wajar saudara. Nah, tapi melalaikan apa? Tuhan yang telah memberkati. Tuhan telah menolong melewati masa-masa kesulitan sehingga dia boleh menjadi orang yang berhasil. Tapi itulah tendensi kehidupan orang Israel itu menjadi cermin kehidupan manusia atau orang percaya hari ini. Dan kembali pada waktu mereka mengalami kesulitan, orang Israel di sini disebutkan mereka, waktu mereka melupakan Tuhan, kita melihat saudara, lalu mereka jatuh kepada penyembahan berhala. Bukan sekedar mereka melupakan Tuhan, hanya mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Meninggalkan Tuhan dan melakukan penyembahan berhala. Ini menjadi suatu patron daripada orang Israel. Nah, mungkin dalam dunia modern ini mungkin di dalam penyembahan berhala bukan secara fisikal, tapi ada sesuatu yang sudah menggeser prioritas posisi Tuhan. Entah uang, entah karier, entah apapun, itu bisa menggeser posisi Tuhan yang harus diutamakan. Itu berhala-berhala modern atau berhala kontemporer yang sudah menggantikan posisi Tuhan. Kalau kemarin saya khotbah, Tuhan mereka atau perut mereka, ya. Perut mereka Tuhan aja, kepuasan, kenikmatan hidup. Nah, orang saya begitu. Nah, kita melihat pada waktu mereka melupakan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Jadi ini Tuhan membangkitkan Raja Eglon, Raja Moab. Alkitab katakan diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Artinya saudara, orang Eglon ini, Raja Eglon ini, berkata memang Raja Eglon ini orang Moab. Kita mengatakan dulu orang Moab itu boleh kata ini keturunan daripada Lot ya, masih sepupu Abraham ya. Dulu menghadapi Israel itu terbirit-birit gitu, takut gitu ya. Tapi sekarang tuh ada keberanian ya. Keberanian. Saudara, mungkin saudara kita melihat bahwa Raja Eglon ini, saudara, ini sebenarnya dulu jadi takut sama orang Israel, tapi sekarang ada suatu keberanian. Keberanian yang orang Israel nggak sangka-sangka. Kembali ini, adanya musuh yang unpredictable, yang nggak duga-duga. Kalau dulu kita melihat Tuhan membangkitkan Raja Mesopotamia yang jauh, ini unpredictable juga nih. Dari jauh tuh bisa sampai ekspansi ke tanah Kanaan. Tapi sekarang saudara, kita unpredictable, musuhnya tuh tetangga sendiri. Orang Moab nih, Raja Eglon. Jadi Eglon dibangkitkan oleh Tuhan dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Ini juga dalam kontrol Tuhan. Tuhan memakai alat yang negatif ini, ya, untuk apa? Untuk menghukum Israel yang jauh sama Tuhan ini. Nah, kita melihat di sini saudara, bahwa Tuhan membangkitkan Raja Eglon, lalu ngajak bangsa Amon, Raja Amalek, sekutunya menjadi sekutu untuk mengalahkan orang Israel. Dan mereka bisa menaklukkan, ini menjadi alat Tuhan yang negatif. Untuk apa? Untuk menaklukkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan menaklukkan, maka tidak mungkin bisa menaklukkan. Sehingga bangsa-bangsa yang termasuk saudara dari Mesopotamia pun Tuhan yang boleh kata menjadi aspek di sini kita ada kedaulatan manusia Allah, tapi juga ada keberdosaan manusia. Ini suatu rahasia ilahi, saudara. Kita melihat adanya musuh yang nggak terduga yang muncul di tetangga sendiri. Dulu tetangga tuh takut-takutan sama kita.
tapi tiba-tiba berani untuk menyerang orang Israel dan langsung bisa mengalahkan orang Israel, menaklukkan. Bukan secara suku aja. Jadi secara nasional, bahwa orang Israel itu ditaklukkan Raja Eglon, berarti jadi budaknya Raja Eglon harus kasih upeti, ya, harus takluk kepada Raja Eglon. Nah, saudara, di sini ada istilah yang perlu kita pahami, saudara, ya. Diberi kuasa atas Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kembali, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, kita melihat ada pola, ya. Allah itu Allah yang suci dan Allah yang adil. Dia tidak kompromi dengan dosa. Saudara, kadang-kadang kita berbuat dosa tidak langsung akibatnya terasa, ya. Kadang-kadang kita berbuat dosa, nggak ada apa-apa kok, oke-oke aja sih, ya, beres-beres saja. Baik dosa yang aktif, atau dosa yang pasif, atau kita mengabaikan Tuhan, sebenarnya nggak ada apa-apa kok. Ambil contoh orang sering kali bolos gereja, nggak ada apa-apa kok. Ekonomi semua beres, bahkan bertahun-tahun nggak ada apa-apa kok. Nanti dulu, saudara. Jangan kira nggak ada apa-apa. Tuhan yang melihat kehidupan kita. Kadang-kadang Allah panjang sabar memberi kesempatan kita bertobat. Tapi saudara, kadang-kadang kita bisa mengalami akibat kelalaian kita, dosa kita. Dan akibat itu tidak kita duga. Tahu terjadi sesuatu dalam hidup seseorang. Jadi jangan dipikir kita berbuat dosa kadang-kadang atau kita mengabaikan Tuhan, lalu nggak ada apa-apa. Nanti dulu. Karena Allah itu Allah yang hidup. Allah itu sebagai personal being. Dia Allah yang suci, tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kadang-kadang Allah mengizinkan adanya dosa terjadi. Dan sebenarnya Allah itu tidak langsung intervensi. Kita melihat pada waktu Daud berbuat dosa, berjin dengan Betseba, nggak ada apa-apa sebetulnya. Pemerintah masih jalan dengan baik, ya kan? Cuma hati Daud tidak tenang jiwanya itu. Dan itu pun nggak ada pengaruh ekonomi, politik, nggak ada apa-apa. Tapi jiwanya nggak tenang. Sampai suatu saat, Tuhan tiba-tiba kembali pakai Nabi Nathan menegur dia. Langsung kasih tahu konsekuensinya yang terjadi. Nah mungkin selama setahun nggak ada apa-apa kok. Saya berbuat dosa oke-oke saja. Bahkan saya bisa membunuh Uria untuk tutupi dosa-dosaku. Sebenarnya semua oke. Kebusukan itu nggak ada suatu konsekuensi logis yang langsung saya terima. Hati-hati, saudara. Contohnya kalau kita ini terus makan super mie tiap hari. 1 tahun, tahu-tahu sudah ginjalnya fungsinya sudah habis. Tahu-tahu nggak tertolong lagi. Ya kalau sehari makan super mie 3 kali. Saya paling sebulan sekali 2 kali. Tapi kalau konsumsi terus itu menimbun sesuatu, itu kan konsekuensi logis. Dia masuk apa? Tiba-tiba sudah kolab, tidak tertolong lagi. Itu contoh. Saudara, orang Israel, saudara, mereka berbuat dosa 40 tahun, mereka menikmati berkat Tuhan, sambil menikmati berkat Tuhan, sekaligus mereka berbuat dosa dan mereka sepertinya nggak ada suatu konsekuensi. Oke-oke saja. Tapi tiba-tiba Tuhan munculkan Eglon. Untuk apa? Untuk menaklukkan orang Israel selama 18 tahun. Dulu berapa tahun? 8 tahun kan? 18 tahun ini. Ini tidak terduga, serangan begitu cepat sekali. Dan mereka kalah dan harus menjadi budak di tanahnya sendiri. Ini suatu hal yang gak diduga. Jadi budak, dianiaya, harus bayar upeti, jadi budak di tanah perjanjian Tuhan. Ya sebenarnya tanah penuh susu madu, mereka bisa menikmati peace. Bukan rest in peace ya. Justru mereka menjadi budak. Saudara katakan di sini, di sini dikatakan
Raja itu mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu majulah ia memukul orang Israel. Kota Korma diduduki mereka. Saudara, kota Korma itu Jericho. Kota Jericho. Ini ikonnya, jadi lambang kemenangan daripada orang Israel itu Jericho. Jericho, saudara, kita supaya saudara lebih tahu ya, kita lihat di dalam Ulangan 34 ayat 3 itu disebutkan kota Korma ini, mungkin banyak kormanya, itu kota Jericho. Coba silakan saudara baca. Silakan saudara baca. Ulangan 34 ayat yang ketiga. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soan. Ya, jadi Jericho ini adalah kota korma ya. Ini ada kota bunga itu mana Bogor gitu ya. Jadi kota korma ya. Saudara, kita melihat kota Korma itu menjadi sebenarnya kota Jericho menjadi simbol kemenangan orang Israel. Tapi simbol tempat di mana tanda kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan sekarang didudukin oleh Raja Eglon. Berarti apa? Kemuliaan daripada Israel itu sudah amblas boleh kata. Nggak ada lagi. Dan akhirnya itu simbol kekalahan yang fatal orang Israel. Tempat di mana nyata kemenangan itu menjadi tempat monumen kekalahan sekarang. Nah, disebutkan selama 18 tahun orang Israel menjadi takluk kepada Raja Eglon, Raja Moab itu. Selama 18 tahun, saudara. Ini satu keadaan yang sangat tragis. Saudara, selama 18 tahun mereka itu boleh takluk. Saudara, mungkin mereka pikir tidak akan berlangsung lama. Ya. Mungkin bisa kekuatan untuk kembali menyerang, kembali menaklukkan. Tapi makin hari makin gak ada kekuatan. Akhirnya sudah give up. Sudah nggak tahan lagi. Baru mereka berteriak, saudara. Untung masih bisa berteriak ya. Bayangin kalau nggak bisa teriak gimana. Di keadaan 18 tahun tuh mereka bertahan, masih hidup nggak beres. Lalu dengan tekanan yang berat, makin berat. Sampai suatu saat dia teriak sama Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Kadang-kadang orang dalam hidup ini kan gitu, ada kesulitan masih bisa bertahan ya. Aku masih bisa usaha, Kak. Aku masih usaha. Saya masih ada kekuatan, masih berjuang terus. Saya satu sudah give up. Saya membaca Steve Jobs waktu dia sudah kena cancer mau mati itu ya. Wah, ngenes sekali ceritanya. Steve Jobs, pernah tahu ya? Sudah lihat sejarahnya ya. Dia punya segala-galanya, tapi sekarang sebagai seorang yang sudah tunggu kematian. Kejayaannya dia dapat tuh nothing. So, kadang-kadang orang dengan congkaknya, rasa berhasil, ada kesulitan yang masih bisa bertahan begitu rupa, tapi akhirnya dia harus give up. Terakhir kita harus game over tentunya. Kapan kita nggak tahu. Tapi jangan sampai sudah mau game over kita baru ingat Tuhan. Hanya kita nggak ada kesempatan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dalam semasa kita masih hidup. Saudara, kita melihat saudara di sini selama 18 tahun mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Saudara, ini jadi suatu tema kan, ada dosa, ada hukuman, lalu mereka berdoa, lalu Tuhan utus penyelamat. Nah, penyelamat ini adalah penyelamat yang unpredictable. Siapa? Disebutkan yang menyelamatkan Ehud anak Gera
orang Benyamin, seorang kidal, ya, ini saya akan jelaskan kidal, dengan perantaraan orang Israel biasanya mengirimkan upeti kepada Raja Eglon. Artinya pekerjaan si Ehud ini sebagai kurir, saudara. Sehari pekerjaannya rutin itu sebagai kurir. Tuhan bangkitkan kurir, saudara. Hari ini sebagian jemaat kita kan tanda kutip pihak kurir ya, atau driver. Ya, pekerjaan yang biasa nganterin barang atau nganterin orang gitu ya. Ya. Kita kepikir mana mungkin orang jadi jenderal. Ya. Kita nggak pernah predik orang seperti ini mana bisa dipakai terus luar biasa. Ini saudara, ini Ehud ini orang ordinary people, bahkan orang disable. Sudah ordinary people, disable. Kidal dalam bahasa asli itu penjelasannya sudah tangan yang kanan tidak berfungsi. Bukan karena kidal bawaan. Tangan di sini kan diikat nggak berfungsi, sehingga dia lakukan segala aktivitas hidup itu dengan tangan yang kidal. Ini disable, sudah. Orang disable, orang yang cacat gitu ya. Sehingga kerja yang paling cocok kurir, nggak banyak macam-macam. Dia seorang kurir, seorang yang disable. Tuhan bangkitkan orang seperti ini untuk menjadi penyelamat, saudara. Saya pikir kita masa bisa sih orang ini dipakai Tuhan ya? Orang invalid seperti ini mana mungkin dipakai Tuhan. Tapi kembali saudara, ini kontras dengan yang namanya Otniel. Orang yang punya latar belakang sebagai tentara, pemberani, prestasi sudah ada, diurapi Tuhan jadi hakim. Wah, ini cocok, ini paling bagus orang seperti ini pakai Tuhan. Tapi kita melihat di plot ini, saudara, Tuhan pakai orang yang bukan ordinary people, orang yang disable, untuk menggenapi rencananya, untuk melakukan pekerjaannya. Ini unpredictable leader yang nggak diduga. Orang yang sudah ini orang-orang biasa-biasa kerjaan paling banter jadi mungkin jadi mandor gitu ya, mana mungkin jadi jenderal, menjadi orang yang hebat yang luar biasa. Saudara, kita seringkali bisa look down melihat orang yang secara fisikal, secara ekonomi bisa apa lo pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan membangkitkan, why not? Saudara. Amin. Orang ordinary people, ordinary person, bahkan disable. Tapi katakan, bahkan saudara, ini kontras dengan kata Benyamin. Ben itu anak, Nyamin itu tangan kanan. Ya. Suku Benyamin, tapi pakai tangan kiri. Ini kan satu sedikit humor, terlalu lucuan gitu ya. Tuhan kok pakai orang kidal untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan kok pakai orang sehari-hari kerjanya kurir. Siapa tahu ke depan gereja kita tuh, jemaat kita 90% kurir, saudara. Why not untuk bangun pekerjaannya? Mungkin enggak? Mungkin. Artinya orang yang dianggap nanti orang biasa, Tuhan bisa memakai menjadi orang-orang extraordinary people. Ordinary community Tuhan bisa pakai menjadi extraordinary community. Bagi Tuhan itu semua mungkin. Kita jangan membatasi Tuhan bekerja. Kadang-kadang ini penghiburan bagi saya, saudara. Saya ini mahasiswa waktu lulus ya, itu saya adalah ordinary student. Saya bukan mahasiswa yang semua cum laude, mahasiswa yang tanda kutip lulus sih untung-untungan sepertinya gitu loh. Tapi Tuhan bisa pakai. Bukan karena saya, karena Tuhan yang mau pakai. Banyak orang berpotensi tapi Tuhan nggak mau pakai. Maka berbahagialah kalau kita boleh dipakai Tuhan. Karena Tuhan nggak melihat apa yang ada pada kita. Di depan Tuhan semua nothing. Kita hanya manusia, debu dan abu. Kalau Tuhan mau pakai itu satu anugerah, itu satu privilege. Dan kita pun jangan look down kepada orang-orang yang Tuhan mau pakai. Saudara, kita melihat si
Ehud ini sudah tidak langsung Tuhan mengurapi dia dengan roh yang luar biasa, ya toh? Lalu jalankan tugas sebagai seorang hakim, ada konfirmasi Tuhan. Seperti bandingin sama Yosua. Yosua menyertai Musa sekian waktu, ya kan? Diberi kepercayaan untuk perang, ya. Lalu Tuhan menyatakan diri kepada Yosua, kau akan memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Jelas sekali urutannya. Ini suatu kondisi yang klasik. Ada suatu ordo, ada suatu training yang luar biasa menjadi seorang leader. Ini orang yang sebetulnya tidak ada potensi, tidak di prepare, tidak di kader jadi orang besar, tapi Tuhan pakai orang ini. Bicara Tuhan itu kadang-kadang unpredictable. Nah, saudara, kita akan lihat lagi di sini. Dengan perantaraan orang Israel, dikatakan anak Gera, orang Benyamin, seorang Kidal, dengan perantaraan orang Israel mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Mengirimkan upeti. Saudara, kita melihat, saudara, tidak ada suatu penyataan Tuhan yang khusus kepada Ehud untuk ngerjain apa. Dan mungkin ini ada suatu misi yang Tuhan nyatakan secara khusus yang kita katakan unpredictable. Ehud mungkin dengan pikiran yang paling sederhana. Dia lihat orang Israel kok ditindas sama Raja Eglon. Ya. Mungkin dia sudah berkali-kali sebagai pembawa upeti. Dia mungkin rasa dilecehkan, rasa terhina. Lalu pikiran yang sederhana dia mikir, lebih baik gua bunuh aja orang ini gitu. Mungkin dia kayak instingnya sendiri itu apa ya. Tapi mungkin Roh Kudus memakai pikiran yang sederhana itu untuk mengemban pekerjaannya. Ini kan konyol, kadang orang nekat bonek aja nih kan. Wah, ini dia sudah berapa kali kirim upeti terus gitu ya. Wah, timbul akal yang sederhana ini. Gua mau bunuh orang ini. Naluri nasionalisnya ini loh muncul. Saya percaya ini bukan kebetulan. Tuhan yang memberikan wisdom. Setelah itu kita melihat dia buat apa? Disebut pedang. Pedang bermata dua, kiri kanan tajam. Cuma satu hasta, setengah hasta, satu hasta, setengah meter. Mau perang apa, saudara? Kecil gini mau musuh, mau ngadep siapa ini? Ya, kalau kita melihat Daud mengalahkan Goliat itu hanya dengan apa? Ketapel. Ini mengalahkan bukan dengan dia bukan dapat utusan sebagai pengintai atau pasukan khusus nyusup. Ini strategi orang blow on, boleh kata. Orang yang simple, tidak banyak macam-macam. Aku pokoknya tak bawa. Ini kalau orang Kidal, kalau biasanya selongsong ditaruh sebelah kiri kan. Gampang kan? Nah orang gak kepikir, ini yang pedangnya sebelah kanan ini. Begini. Artinya apa? Ini penyamaran yang paling sempurna. Orang Kidal cacat, mana bisa perang? Mana bisa menjadi pasukan khusus penyusup? Ini enggak. Kalau mau jadi orang terpilih menjadi pasukan khusus, afkir ini. Ya kan? Tapi Tuhan pakai orang yang simple ini. Dan kutip mungkin orang blow on. Yuk perang kau pakai begitu. Pakai akal yang sederhana. Bukan akal yang bulat-bulat. Kadang-kadang kita pakai cara yang metode strategi untuk mengalahkan perang, perlu rapat berkali-kali. Ini diam-diam sendiri dan nggak ada orang lain tahu. Dia pun nggak ngomong sama teman-teman yang lain. Dia diam-diam. Dia bukan tapi sebagai seorang hero, orang yang terlatih di perang, juga bukan orang ahli strategi, punya manner macam-macam. No, dia orang simple person.
Kalau kita melihat gereja kita orang yang simpel-simpel ya, mana bisa maju nih. Nanti dulu saudara, Tuhan bisa pakai orang yang sederhana ini untuk menggenapi rencananya. Amin. Bukan berarti Tuhan nggak bisa pakai orang hebat, bisa kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan kali ini pakai Ehud ini orang yang simpel, strateginya pun bikin gitu untuk nyusup. Ya pikir itu loh, kalau masuk Jericho tuh nggak ada tentara yang periksa kan? Apakah nggak ada pasukan kerajaan yang berlapis-lapis? Mana bisa masuk? Strateginya nggak masuk hitungan, tapi Tuhan pakai ini. Ini strategi yang unpredictable lagi, ya kan? Gak kepikir. Kalau dulu Jericho kurung pengintai, ini macam-macam. Tapi dengan cara yang simpel. Nanti kita melihat ada humor Tuhan di sini, saudara. Saudara membuat pedang bermata dua yang panjangnya setengah hasta, hampir sehasta. Disandangnya di bawah pakaiannya pada pangkal pahanya. Saudara, orang Israel kalau mikir waras tidak akan ngutus orang seperti ini, saudara. Betul nggak? Dan Raja Eglon nggak kepikir juga kalau ini ada penyusup. Jadi aman, orang yang aman, orang nggak dicurigai, dia juga nggak tahu diharap bisa melakukan sesuatu. Justru orang yang nggak diharap melakukan sesuatu, orang yang nggak dianggap nggak bisa melakukan sesuatu, orang yang istilahnya apa ya? Kamu ada nggak ada itu nggak ada pengaruh itu. Saudara, kalau saudara dilakukan saudara seperti itu, kira gimana saudara? Dan kita sebagai pribadi ya, kehadiran saudara tuh, saudara ada nggak ada itu nggak ada pengaruh apa-apa. Orang anggap itu nothing gitu. Kira-kira perasaannya gimana? Tersungging kita ya. Wes kapok, aku nggak ke gereja lagi. Ngapain? Gue nggak dianggap. Kan bisa perasaan begitu kan? Saudara kata Yesus Kristus kembali kepada Ehud. Ehud orang-orang yang unpredictable, orang yang nggak diharapkan terlibat apa-apa, dan orang yang boleh kata dianggap orang yang nggak ada peran apa-apa, tapi justru Tuhan bangkitkan orang ini untuk melakukan suatu misi yang rahasia. Bukan diutus, nggak diharapkan, tapi Tuhan pakai. Itu apa? Menjaga misi Allah, pekerjaan Allah digenapi di situ, saudara. Saudara, kemudian dia menyampaikan upeti, saudara, kepada Eglon, Raja Eglon. Adapun Raja Eglon seorang yang sangat gendut. Ya. Sebetulnya, saudara, istilah Eglon itu sapi kecil. Istilah Eglon itu sapi kecil sebetulnya. Tapi orangnya gendut gitu ya. Ini ya paradoks sekali ya, lucu ya. Karena si gendut, padahal orangnya kecil. Atau orangnya gendut disebut sapi kecil. Eglon itu artinya sapi kecil, tapi disebut orangnya gendut. Saudara, kemudian kita melihat, saudara, ini strategi yang nggak pernah kepikir lagi. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti, disuruhnya pembawa upeti itu pulang. Saudara, membawa upeti kepada penjajah itu suatu nyata kekalahan, penghinaan. Saya kira ini orang yang nolongso gitu ya. Nolongso itu apa ya? Pekerjaan yang menyedihkan sebetulnya. Dia harus mengirim upeti kepada raja. Dia mewakili orang Israel. Dia tiap hari itu, kita tahu orang bisa kerja setengah mati, tapi harus hasilnya itu untuk Raja Eglon, sehingga Raja Eglon itu jadi gemuk, mengemukkan musuh. Gemuk karena memeras musuh. Saudara, ada orang berhasil mengeksploitasi tenaga orang lain, mengerok tenaga orang lain, menikmati hidup di atas penderitaan orang lain. Inilah Raja Eglon, saudara. Saudara, kita melihat Ehud
ini waktu menjalankan pekerjaan. Sebenarnya hal yang rutin, tapi pekerjaannya sebetulnya mengandung suatu penyangkalan diri, saudara. Mengerjakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada suatu signifikan sama sekali. Ini kan upeti. Gak ada nilai lebihnya mengerjakan sesuatu. Bahkan penghinaan mungkin waktu naruh orang yang terima pun sambil ngusir, sambil apa. Itu pekerjaan yang tidak dapat apresiasi apa-apa. Dia kerjakan rutin menjadi pembawa upeti raja. Menyangka kekalahan ya. Orang kalau terus-menerus menjadi pekerja seni, lama-lama itu sudah ada namanya pembunuhan karakter. Yuk bayangin kita kerja ya, terus kerja tidak dapat apresiasi, lalu kerja dihina terus, lama-lama menilai diri masih orang rendahan. Itu pembunuhan karakter. Mental para dulu kapitalis macam-macam kepada orang dijajakan tuh pembunuhan karakter itu yang paling berat. Hanya punya mental budak. Jadi pembunuhan karakter. Tapi puji Tuhan, walaupun si Ehud ini dia mengerjakan pekerjaan yang rutin, tidak membuat identitasnya dia sebagai umat Tuhan itu hilang. Wah, ini suatu hal yang ajaib sebetulnya. Ya. Saudara, kita melihat lagi. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti, disuruhnya pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dulu. Maka semua orang berdiri di depan itu pergi keluar. Saudara, ini kan sebenarnya kan kebetulan ya gitu kan. Tapi ini unpredictable moment yang Tuhan bukakan ini. Jadi saudara, Ehud di sini kita melihat saudara, Ehud waktu dia sedang melaksanakan tugas memberikan upeti, lalu dia itu kembali menghadap raja. Nah, strategi ini kata, aku ada berita khusus. Wah, raja, diam dulu, jangan ngomong-ngomong dulu. Lalu dia sendiri. Nah, ini suatu strategi kelas tinggi, saudara, yang nggak pernah diduga. Ya. Ehud bukan dilatih sebagai seorang spionase oleh strategi, tapi dia mungkin ngikutin perasaannya Tuhan pimpin. Ini pakai feeling ya, karena Alkitab tidak kasih tahu persis ya. Ada Roh Kudus atau Roh Tuhan menaungi dia melakukan tindakan-tindakan ini. Mungkin dia pakai, Tuhan memakai, ini saya percaya waktu orang memakai otaknya, Tuhan tidak pernah mengurangi peran otak kita. Dia justru memaksimalkan peran otak kita untuk meresponi kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah mematikan atau mengurangi, justru memaksimalkan bagaimana pikiran kita itu sinkron dengan Tuhan. Dan orang yang rendah hati, orang yang tanda kutip polos, itu lebih gampang dikendalikan, lebih tanda kutip ya. Karena Allah tak berdaulat ya. Kita melihat saudara, si Ehud ini saudara, dia kembali melewati batu-batu berpahat. Melewati batu-batu berpahat itu artinya apa saudara? Ini batu berbatu berhala-berhalanya Eglon saudara. Artinya saudara, bahwa Eglon ini, Ehud ini, harusnya dewa-dewa daripada orang Moab ini melindungi rajanya kan. Tapi boleh kata saudara, kita melihat tentara bisa lewat, ya kan? Penjaga mungkin pengawal presiden bisa lewat ya, sampai dewa-dewanya pun bisa dilewati semua, sampai bisa nembus masuk ketemu Raja Eglon. Ini strategi yang kita nggak pernah pikir. Saudara, kira-kira kita melihat sekilas dalam hidup kita ya. Kita kadang-kadang masalah yang kita datang dalam hidup kita nggak kita pernah duga. Entah masalah besar, masalah kecil, atau tanggung jawab besar, tanggung jawab kecil. Kita nggak pernah predik bisa. Yang kedua,
cara Tuhan menyelesaikan apa yang kita hadapi itu juga kadang pakai cara-cara yang kita nggak pernah pikir. Saya kadang-kadang pikir lagi, di tengah-tengah ini kita lagi pikir mau beli gedung gereja ya, untuk di Bentley gitu ya, Belmont, Bentley. Kadang-kadang kalau saya pikir cara-cara Tuhan, saya lewat PA ini, ada cara Tuhan yang lain yang saya belum pahami. Nah, saya menantikan melihat cara Tuhan itu menyelesaikan gitu loh. Saya mau berperan kayak orang seperti Ehud aja lah. Tuhan mau pimpin gimana? Cara gimana saya nggak tahu. Cuma mau pakai cara polosan, bukan dengan cara manusia, bukan dengan bijak manusia, atau mengandalkan manusia. Cara bodoh-bodohan aja, itu mengandalkan bijaksana Tuhan. Seringkali kan akal kita ini terlalu banyak pintar, bahkan mintering ya. Kita nggak mau rendah hati, tunduk sama Tuhan. Tuhan, berilah apa yang bila bijaksana, apa yang harus saya lakukan di tengah-tengah situasi ini. Every single day kita perlu depend on God. Amin. Jangan kita rasa diri bijak, saya bisa menyelesaikan cara ini, cara itu, pasti lewat, pasti berhasil. Kalau nggak gini, nggak mungkin berhasil. Bilang siapa? Nah, ini Ehud menjadi suatu example. Alkitab katakan sederhana, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha manusia membangunnya. Betul? Jikalau Tuhan bukan mengawal kota, sia-sia berjaga-jaga, saudara. Artinya kita betul-betul belajar untuk bergantung sama Tuhan 100%. Kadang-kadang kita berperan sebagai orang bodoh. Bukan bodoh, memang saya bodoh Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang dia goblok, cara gini dipakai. Udah kuno. Nggak bisa cara begini. Cara gini yang paling cocok. Bilang siapa? Ini kan menurut pengalaman kita. Atau analisa kita yang katanya sekolah ekonomi atau sekolah politik gitu ya. Tuhan kita tuh melampaui PhD politik atau PhD ekonomi. Tuhan melampaui segala-galanya. Kita kadang-kadang dibuat bodoh oleh Tuhan. Supaya apa? Melihat kebesaran Tuhan. Setelah kita melihat akhirnya Ehud ini bisa mengajak yang lain pulang, dia pergi sendiri. Dan kita lihat, pembawa upeti yang lain nggak ada yang tahu. Ehud itu mengerjakan apa? Ini misi rahasia. Maka dia ngomong sama Eglon, aku punya berita rahasia untuk kamu. Berita apa? Wah, berita bad news untuk kamu gitu. Ini akal kecerdasan yang polos. Bukan kecerdasannya advance. Wah, cerdik sekali gitu. Enggak. Kecerdasan yang polos. Maka kita katakan, hendaklah kamu tulus, cerdik seperti ular. Dan tulus permau. Nah ini kayak gini kan. Orang yang polosan, dia bisa mau ngerjain apa sesuatu yang simple, tapi peka dengan kehendak Tuhan, saudara. Kemudian kita melihat, lalu dia masuk, kata, ada pesan rahasia yang kubawakan untuk tuanku raja. Diamlah dulu. Maka semua orang itu pergi ke depannya, keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia. Sedang dia duduk sendirian di kamar atas rumah peranginannya. Ini zaman dulu sudah ada ruangan santai gitu ya. Itu peranginan tuh berarti ya mungkin ada api, angin bropos gitu ya. Jadi sejuk lah ya. Nah, saudara, lalu berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untukku. Saudara, sepertinya Ehud ini kan menghargai firman Allah ya. Ya, menghargai firman Allah. Sebenarnya kita melihat saudara di sini satu ironis sebetulnya. Orang percaya nggak peduli firman Allah, ya kan? Ini orang kafir kok ada peduli sama Tuhan. Ini kan suatu ironis benar ya. Ada firman Allah untuk kamu. Ya diam. Ngomong. Ini satu
Ironis sekali ini sebetulnya. Walaupun hanya firman Tuhannya itu mencelakakan dia, artinya memang dia harus mati. Tapi ini sudah ironis ya. Ironis sekali. Lalu saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus di sini disebutkan, diamlah dulu, maka semua orang berdiri di depannya, berdiri, semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, ia duduk sendiri di kamar atas palingan. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu dia bangun berdiri dari tempat duduknya. Kemudian, saudara, ini sikap yang luar biasa loh. Ada firman Tuhan, dia langsung berdiri. Ya. Menghormati. Banyak orang dengar firman Tuhan pakai HP, main HP, atau tidur, nggak berdiri, nggak siap. Ini suatu ironis ya. Ini Raja Eglon yang kafir, dia menghargai firman Allah, bahkan berdiri. Suatu ironis sekali, saudara. Kemudian Ehud mengeluarkan tangan kirinya, dihunuskannya pedang itu. Dari pangkal paha kanan, ditikamkan ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk ke lemak menutupi mata pedang itu. Sebab pedang itu dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikian Ehud sampai ke serambi, pintu kamar atas ditutup, dikuncinya setelah ia keluar. Saudara, ini ada yang kembali, ini ada sesuatu hal di dalam bahasa Inggris, saudara. Ada kata yang unik, saudara. Saudara lihat kalimat yang tadi saudara baca, ada yang unik, saudara. Ada yang ada sedikit humor atau hal yang, kalau saudara dalam bahasa Inggris ada kelihatan, ya, khususnya bahasa Inggris ya, itu ada istilah-istilah yang agak ada mengandung satu. Contohnya ayat 25, saudara di sini katakannya. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Saudara bingung, jadi terjemahan nggak cocok. Kalau di dalam bahasa Inggris pakai embarrassed. Embarrassed itu apa? Malu. Loh, kok malu? Saudara, kalau ayat 22, ini ada satu istilah di dalam ESV dikatakan, saudara, di sini ayat 22 ya. Sehingga dicabutnya dari perut raja itu, lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Sebetulnya ini perjemahan yang kurang tepat, saudara. Ya. Tidak dicabut. Eh? Pedangnya tidak dicabut. Apa? Pedangnya tidak dicabut. Iya, ini dikatakan lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Ya, tidak dicabut dari perut raja, lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Dalam bahasa Inggris coba dilihat, saudara, apa itu istilah itu? Ada istilah and the dung came out. The dung. Ya. Ini pakai bahasa Jawanya, the dung came out. The dung apa itu? Dung. Hah? Kotorannya keluar, saudara. Sehingga mau ditikam itu kesakitan nggak Pak? Sampai kotorannya pada keluar semua. Ini bukan keluar, khususnya keluar, tapi kotorannya tuh keluar sehingga bau sekali gitu loh. Sehingga ini membuat mereka malu tunggu di muka pintu. Bau mau masuk, wah mungkin lagi buang air besar nih ya. Jadi ini ada satu hal yang semacam joke ya yang Tuhan pakai ya. Sehingga ini memperlambat pengawal itu masuk ke tempat perangan itu. Ini cara yang nggak pernah dipredik. Lewat bau kentut dulu jadinya. Bau kotoran yang begitu rupa itu menghambat apa? Pengawal itu masuk. Sehingga itu kesempatan si Ehud bisa melarikan diri. Ini kadang-kadang pakai cara bau. Saudara, ada binatang tertentu kan untuk menyelamatkan diri pakai bau-bau kan.
Iya kan? Nah ini Tuhan pakai cara ini untuk menyelamatkan supaya yang namanya Yahudi bisa melarikan diri. Saudara. Ini cara Tuhan kadang-kadang betul-betul ini bukan cara yang biasa, cara yang unpredictable. Saudara. Pakai pedang yang pendek, pakai bau kentut gitu, pakai bau kotoran gitu. Ini semua menjadi satu paket yang melengkapi Ehud untuk menjalankan misi daripada Allah. Unik ya. Kita mau terus lagi, sampai jam 10 ya. Tapi di sini saudara, saya melihat ini, saya makin menarik, artinya menarik saya untuk menggali untuk kitab hakim-hakim berikutnya. Ada hal yang, saya katakan kok bisa ya. Siapa kadang-kadang doa sama Tuhan, Tuhan bisa mau ngomong apa lagi. Gitu. Saudara pasti nggak pernah kepikir ayat-ayat ini. Saudara. Pernah nggak ada yang pernah pikir itu? Kalau siapa yang pernah tahu tadi kota korma itu Yeriko? Nggak pernah ya? Tapi bukan kotoran Pak, usus. Usus. Ada Usus. Ini entrails ini. kalau disebutkan entrail, memang ada banyak tafsirannya. Ada usus, ada mungkin kotoran yang keluar dari perut yang keluar ya. Tapi kalau kita melihat dikaitkan dengan kata-kata yang lain kayak embrace, malu ya. Tapi mereka tuh tunggu-tunggu ya di pintu ya. Saya lebih cenderung kok itu kotorannya keluar gitu sehingga bau. Ya. Memang ada istilah adanya usus semacam-macam. Ya, memang kalau di bahasa Indonesia lebih nggak jelas lagi ya. Hah? Beda jauh, memang betul. Tapi itulah maka kita waktu belajar Alkitab ada hal yang kenapa? Bahasa Indonesianya sopan. Sumpan itu. Tapi disinilah kadang-kadang saya melihat ya di dalam anugerah Tuhan ya, maksudnya waktu persiapan saya lihat sana, lihat sini, coba ingin tahu kenapa saya harus menggali kitab hakim-hakim ini yang kira-kira cintanya begini, apakah saya bisa dapat lebih daripada itu? Karena Tuhan pasti enggak kehilangan bahan untuk ngomong gitu ya. Pasti ada message tertentu. Tuhan bisa pakai orang yang sederhana. Dan kita juga kalau kita dipakai Tuhan, kita jangan pikir kita ini orang hebat. Kita di depan Tuhan itu nanti. Mungkin saya perlu akhiri malam hari ini, saudara, sebelum minggu depan kita akan lanjutin lagi mengali ya di satu kedalaman berarti. Tapi ada 2 ayat yang mungkin bisa menjadi satu solusi untuk kita belajar sesuatu. Yang pertama, saudara, bukankah kalau kita bicara misi penyelamatan Tuhan kayu salib itu suatu yang konyol ya? Berita salib, Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita. Berita Injil kan satu batu sandungan bagi orang Yahudi. Kebodohan bagi orang Yunani. Tapi bagi kita Injil itu udah kuasa Allah yang menyelamatkan. Kita melihat penyelamatan itu dari Tuhan. Penyelamat itu Tuhan sendiri. Kalau kita dipakai Tuhan, itu kita hanya alat saja. Kita nggak lebih daripada itu. Tuhan bisa pakai orang yang paling sederhana untuk mengenapi rencananya. Termasuk Ehud. Jadi di belakang ini bukan Ehudnya. Tuhan sendiri yang paling bekerja. Bisa memakai orang yang lemah untuk mengenapi apa yang rencana Tuhan. Kita lihat dalam 1 Korintus. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 11. 1 Korintus 1 ayat 26-29. Silakan. 1 Korintus pasal 1 26 sampai 29. Silakan membaca. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil.
menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin, saudara. Satu ayat lagi. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Silakan seorang ibu-ibu gantian ya, tadi seorang bapak-bapak. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tapi jawab Tuhan kepada cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan Iya. Ya, ada dua orang yang membacakan kompak ya, Ibu Lani sama Bu Feni. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada kelemahan, ada kekurangan dalam hidup kita. Itu mendorong kita untuk kita mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai ya, keterbatasan kita itu untuk mengenapi rencana Tuhan. Paulus mengatakan, ya, waktu dia lemah, waktu dia kan diserang oleh iblis ya, dikocok, dia berdoa sama Tuhan 3 kali supaya utusan iblis itu ditarik gitu ya. Jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Tuhan memakai Ehud yang sederhana, ordinary people, ordinary person, bahkan mungkin orang disable, yang ada cacat tertentu, tangan kanannya nggak berfungsi, tangan kidal, dan dia juga profesinya sebagai kurir, orangnya biasa-biasa, tapi Tuhan hanya pakai dia orang luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Biarlah apa yang kita pelajari malam hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semua.